Lawatan 3 hari Presiden Prabowo Subianto ke Cina tak berakhir dengan tangan hampa. Sejak Prabowo tiba di Cina pada Jumat 8 November 2024 dan pergi pada minggunya, banyak tokoh yang dia temui. Dari pertemuan itu, banyak juga proposal kerjasama yang ditandatangani antara Cina dengan Indonesia. Prabowo yang turut memboyong para pengusaha Kamar Dagang Indonesia dalam kunjungannya, turut mempertemukan mereka dengan para pengusaha Cina. Pertemuan para Taipan itu berlangsung pada Minggu 10 November 2024 dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. Praktis, tak hanya memperkuat kerjasama di ranah politik, kunjungan Prabowo kali ini turut menghasilkan berbagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini dia sejumlah oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo untuk Indonesia dari Cina. Dilansir dari situs presiden.ri.go.id, ada 7 kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Prabowo dan Xi Jinping pada Sabtu 9 November 2024 di Great Hall of the People, Beijing. Kesepakatan itu ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing negara yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Ini dia 7 kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Cina. Pertama adalah kerjasama terkait fitonasi produk kelapa yang diekspor dari Indonesia. Kedua, promosi perikanan berkelanjutan. Lalu ada kerjasama di bidang ekonomi biru, mineral hijau, dan sumber daya air. Dan terakhir adalah kerjasama penilaian kesesuaian. Di bidang maritim, Indonesia dan Cina akan mendasarkan kerjasama pada semangat Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea. Adapun deklarasi itu telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan Cina pada tahun 2022. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Dalam siaran pers pada Senin 11 November 2024, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kerjasama ekonomi ini akan mencakup berbagai aspek, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan. Meski demikian, kerjasama maritim ini tak bisa dimaknai sebagai pengakuan Indonesia atas klaim Cina terhadap garis putus-putus dan dash line. Indonesia menegaskan bahwa aturan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 tetap berlaku dan tak mempengaruhi yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Selain kesepakatan terkait keamanan maritim, Xi Jinping juga bersedia untuk membantu Indonesia dalam pendanaan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Xi Jinping juga menekankan Cina bersedia untuk bekerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang ekonomi digital, manufaktur canggih, dan daur ulang. Termasuk juga berbagai upaya pengentasan kemiskinan, obat-obatan, dan budidaya tanaman biji-bijian. Xi Jinping juga mengaku senang bisa bertemu kembali dengan Prabowo dan memenuhi janji yang mereka buat pada April 2024 lalu. Saat itu, Prabowo yang belum dilantik sebagai presiden diundang oleh Xi Jinping untuk bertemu di Cina. Xi Jinping meyakini bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Indonesia bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 很高兴再次同普拉博奥总统见面。你在今年3月当选总统后，第一时间首访中国，正式就职后不久，又首先对中国进行国事访问，实现了我们的北京之约，体现了你对发展中印尼关系的重视，也展现了两国关系的高水平和战略性。相信在你和新一届政府有力领导下，印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就，在国际和地区舞台上发挥重要作用，朝着黄金印尼2045目标迈进。 Your Excellency, I am very grateful you have received me once again, and
I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia consider China not only as a great power, but as a great civilization. Our cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Penguatan kerjasama antara Xi Jinping dan Prabowo Subianto kemudian diikuti dengan pertemuan para taipan Indonesia dan Cina. Pada Minggu 10 November 2024, para pengusaha Kadin Indonesia bertemu dengan para pengusaha Cina dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. Dalam forum itu, pengusaha dari kedua negara menekan kerjasama perdagangan dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 157,64 triliun rupiah. Penandatanganan yang disaksikan oleh Prabowo Subianto itu menjalin kerjasama di sejumlah bidang yang sesuai dengan prioritas pemerintah. Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pemajuan sains dan teknologi. Prabowo menyampaikan Indonesia sangat optimis kerjasama yang terjalin dengan Cina bisa menguatkan stabilitas di kawasan. Prabowo turut menekankan pentingnya kolaborasi antar negara untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Today is very strategic because the agreements signed today is $10 billion worth. I think this is very strategic. We want to be part of this emergence as a very strong, not only economic, but also civilizational power. Therefore, the strong participation of Chinese entrepreneurs in Indonesia, I think, is a very important element in the close collaboration between our two countries and our two economies. Meski Indonesia dan Cina telah menandatangani berbagai kesepakatan saling menguntungkan, namun Indonesia dipastikan tidak akan mengubah sikap politik bebas aktif. Indonesia akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan di dunia lewat kolaborasi tanpa memihak salah satu blok di tengah rivalitas Cina dan Amerika Serikat. Itu tadi berbagai oleh-oleh yang dibawa oleh Prabowo Subianto dari kunjungannya di Cina. Untuk mendapatkan perkembangan lainnya terkait kerjasama bilateral Indonesia, simak terus kanal YouTube Kompas.com.